Dewi Gandari telah bersumpah tidak mau melihat dunia lagi sejak suaminya buta. Ia menutup matanya dengan sehelai kain dan bersumpah akan setia kepada suaminya hingga akhir hidupnya. Mengetahui Yudhistira bersujud di kaki, cepat-cepat ia memalingkan muka, takut kalau bisa melihat Dharma Putra. Tetapi dari celah bagian bawah kain penutup matanya, ia bisa melihat ibu jari kaki Dharma Putra. Begitu terpandang olehnya, ibu jari kaki itu langsung terbakar dan menghilangkan tanda hitam. Arjuna yang tahu akan kekuatan gaib yang mematikan dari sorot mata Dewi Gandari segera bersembunyi di balik punggung Krishna. Mendengar kata-kata Yudhistira, Dewi Gandari berusaha menghilangkan amarah dan dendamnya. Dengan bijaksana dan tutur kata halus, ia merestui Pandawa lalu menyuruh mereka menghadap Dewi Kunti. Kepada Drupadi yang sangat sedih karena kematian semua anak-anaknya, Dewi Gandari berkata, "Anak-anakku, jangan engkau berduka. Siapa yang sanggup menghibur kita? Kita harus memikul beban sekuatnya. Kita juga bermasalah dan ikut menjadi penyebab musnahnya bangsa ini." Setelah selesai melakukan upacara persembahyangan di tepi sungai Gangga yang suci untuk kedamaian mereka yang gugur di medan perang, Yudhistira bercakap-cakap dengan Bhagawan Narada yang mendampingi Dewi Kunti. Bhagawan Narada berkata, "Berkat kebijakan Krishna, keperwiraan Arjuna dan kekuatan Dharmamu, kemenangan ada di pihakmu. Kini engkau menjadi penguasa bumi. Bahagiakah engkau?" Bhagawan, benar seluruh kerajaan ini menjadi milikku. Tetapi anak saudara sudah tak ada lagi. Anak-anak kami tercinta telah gugur. Kemenangan ini ternyata merupakan kekalahan besar bagiku. Kami telah menjadi anak-anak saudara kami sendiri sebagai musuh dan kami tega membunuh mereka. Karena yang gagah perkasa dan dikagumi di seluruh dunia, mesti kami bunuh juga. Kami telah melakukan perbuatan terkutuk dan mengerikan, yaitu membunuh saudara sendiri. Kenangan akan karena membuatku tersiksa. Aku merasa berdosa karena membunuh dia. Ketika pertama kali melihat dia, yaitu ketika Drupadi dihina, aku jadi ingat ibuku Dewi Kunti. Walaupun waktu itu aku sangat marah, aku melihat kaki karena tak ubahnya kaki ibuku. Cara mereka melangkah pun sama. Aku ingat semua itu dan aku merasa sangat berdosa. Aku sedih sekali, kata Yudhistira. Kemudian Bhagawan Narada menceritakan latar belakang dan kesalahan-kesalahan karena sejak ksatria itu masih muda, serta kutuk pastu yang berkali-kali ia terima. Akhirnya Narada menasihati Yudhistira agar jangan menyesali kematian karena sebab nasibnya sendiri membawa ke tujuannya sendiri. Dewi Kunti menasihati putra sulungnya, katanya, "Jangan salahkan dirimu karena kematian karena ayahnya sendiri, Batara Surya, pernah memintanya untuk tidak berkawan dengan Duryodhana yang jahat. Batara Surya pernah menyuruh karena bergabung dengan kalian para Pandawa. Aku pun pernah mencoba memberikannya pengertian, tapi ia tidak mau mendengarkan siapapun. Nasib seorang ada di tangannya sendiri." Yudhistira menyahut, "Engkau telah membohongi kami, Ibu.
Engkau tidak pernah menceritakan kelahiran kepada kami. Karena itu kami tidak mengenalnya sebagai saudara kandung." Setelah diam sejenak, Yudhistira melanjutkan, "Menurutku, engkaulah pangkal semua dosa ini. Aku berharap mulai saat ini kamu wanita takkan bisa lagi memegang rahasia." Banyak nasihat diberikan kepada Yudhistira, tetapi hatinya tidak menjadi lega. Malah sebaliknya, setiap kali ingat akan anak kembarannya yang tewas di medan perang, hatinya gelisah. Hatinya tidak bisa tenang lagi dan seakan berkata, menyuruh pergi ke hutan untuk bersemedi agar bisa menebus dosa-dosanya. Ia memanggil saudara-saudaranya dan mengutarakan niatnya. Dimintanya salah satu dari mereka memerintah kerajaan selama dia pergi. Arjuna tidak setuju dengan niat Yudhistira. Menurutnya, dosa-dosa dapat ditebus jika kita memerintah dengan kebajikan dan kearifan. Jadi, penebusan dosa tidak hanya lewat jalan senyasa atau bertapa. Bismisena mengangguk-angguk sependapat. Katanya pada Yudhistira, "Engkau seperti bicara di awang-awang. Engkau seperti ahli nujum yang hafal kalimat-kalimat astra, tetapi tidak memahami makna. Seyasa bukan dharma bagi kaum kesatria. Tugas kesatria adalah berani hidup dan berkarya di tengah kehidupan manusia di dunia. Melakukan kewajiban seorang kesatria bukan dengan bertapa di dalam hutan." Nakula juga tidak setuju hidup secara sia-sia seperti niat Dharmaputra. Ia memilih hidup berkarya sebagai kesatria. Sahadewa memberikan pandangannya dan berkata, "Bagi kami, engkau adalah bapak, ibu, guru, dan saudara. Jangan engkau tinggalkan kami untuk pergi bertapa di hutan. Mari kita pikul bersama-sama beban ini." Dewi Drupadi berkata kepada Dharmaputra, "Membunuh Duryodana, saudara-saudaranya, kawan-kawannya, dan pengikut-pengikutnya adalah benar. Kenapa kita harus berduka? Di antara kewajiban seorang raja memberi hukuman, termasuk tugasnya sebagai raja. Engkau tidak mungkin menghindari itu. Tidak ada alasan bagimu untuk meminta. Apapun tugas sucimu adalah memerintah. Kerajaan ini berdasarkan dharma. Berhentilah berduka." Bhagawan Vyasa juga menasihati Dharmaputra alias Dharma Marja tentang tugas-tugas yang dihadapi. Bhagawan itu meminta dengan sungguh-sungguh agar Dharma Maraja pergi ke Hastinapura untuk mulai mengatur pemerintahan dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Akhirnya, setelah mendengar banyak nasihat, Dharmaputra mengurangkan niatnya untuk pergi bertapa. Maka upacara penobatannya menjadi raja disiapkan sebagai maksiatnya di ibu kota Hastinapura. Segera setelah upacara selesai, Yudhistira berziarah ke tempat gugurnya Bhishma. Sambil duduk bersila dengan kusyuknya, Yudhistira mendengarkan ajaran dari Dewa Roh Bhishma. Sampai perang berakhir, jiwa Bhishma belum meninggalkan raga setelah memberikan petunjuk suci tentang cara-cara menjalankan dharma kesatria untuk bekal memerintah kerajaan. Bhishma memberikannya restu. Yudhistira menyembah dan memberi hormat
dan mengucapkan syukur karena menerima ajaran dia dari junjungannya. Baru setelah itu jiwa Bhisma dengan tenang meninggalkan raganya, lalu naik ke sorga diiringi nyanyian suci dan keharuman yang wangi semata. Selanjutnya Yudhistira pergi ke tepi sungai Jamba untuk menyucikan diri. Beberapa saat lamanya ia berdiri termenggul di tepi sungai suci itu. Tiba-tiba kenangan-kenangan sedih di masa lalu memenuhi pikiran, hati, dan pedih. Dadanya terasa sesak. Tanpa sadar ia jatuh pingsan. Bisnisana dan Pandawa yang lain menolong hingga siuman. Setelah Dharma Putra sadar, para Pandawa mencoba menghibur agar ia tidak larut dalam duka. Dustarata datang dan mencoba menghibur Dharma Putra dengan berkata, "Jangan bersedih seperti ini. Bangkitlah, engkau harus memerintah ke kerajaan Astina dengan bantuan saudara-saudaramu. Rakyat telah menunggumu. Tugasmu sekarang adalah memerintah sebagai raja. Tinggalkan dukamu atau memberikan saja kepadaku dan kepada Gandhari. Engkau telah mencapai kemenangan sesuai dharma kesatria. Buah kemenangan ini adalah mangku kedaulatan ke kerajaan Hastinapura. Aku memang bodoh, tidak menghiraukan nasihat Widura dan para sepupu lainnya. Aku terlalu banyak mendengarkan kata-kata Duryodhana hingga aku sering membuat kesalahan. Aku telah menipu diriku dengan membayangkan masa keemasan. Kini mimpi-mimpi itu lenyap, tak berbekas. 100 anak-anakku tewas di medan perang. Tetapi aku masih punya engkau sebagai anakku. Jangan engkau terus berduka." सूर्य देव सो गए, छाया अंधेरी
ना पूर्वे पितरपर्युः रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वेर्भिर्यत्र ना पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया मतन्तर्यमम् पश्यासि वरुणं च दिवम् दुखियों का दुख लेना, खुशियाँ सुख देना, दानी की यही पहचान।